Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pembelajar semuanya? Semoga selalu dalam limpahan sehat yang prima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kali ini kita akan memulai untuk belajar tentang statistika. Jadi kita melakukan pengenalan dulu ya tentang statistika. Ya, apa sih statistika itu? Statistika atau statistics itu adalah konsep atau metode atau analisis yang bisa digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menginterpretasikan sekelompok data serta menganalisis untuk mengambil suatu keputusan atau suatu kesimpulan. Nah, itu adalah statistika. Kemudian ada populasi. Apa sih populasi? Populasi itu adalah keseluruhan unit atau individu di dalam ruang lingkup yang ingin diteliti atau ingin dikaji. Kemudian ada ukuran populasi, yaitu adalah banyaknya pengamatan atau anggota suatu populasi. Nah, kalau sensus itu adalah jika kita mengamati semua unsur atau anggota populasi dengan mengumpulkan data dari setiap anggota populasi. Misalnya kita ingin menganalisis atau mengamati populasi kelas statistika misalnya ya. Pengen tahu karakteristik dari populasi tersebut. Nah, populasinya adalah keseluruhan mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika, misalnya seperti itu ya, dalam suatu kelasnya Bu Mafis misalnya begitu. Nah, ukuran populasi adalah berapa banyaknya anggota populasi, berapa banyaknya anggota kelas di situ gitu ya. Nah, kemudian penelitiannya disebut penelitian sensus, yaitu apa? Yaitu jika seluruh anggota populasi itu kita amati. Kemudian ada sampel. Nah, sampel ini adalah bagian dari anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan suatu prosedur tertentu yang ciri-ciri dan keberadaannya diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan atau mencerminkan ciri-ciri dan keberadaan populasi yang sebenarnya. Nah, kemudian ukuran sampel ya berarti banyaknya anggota suatu sampel. Jadi suatu populasi kemudian diambil sebagian disebut sampel. Nah, sampel ini mestinya yang mencerminkan populasinya, mendeskripsikan atau mewakili populasinya gitu ya. Ciri-ciri populasi harus ada di dalam sampel tersebut. Kemudian ada istilah parameter dan ada istilah statistik. Beda dengan statistika yang tadi ya. Nah, kalau parameter atau parameter populasi itu adalah ukuran-ukuran tertentu hasil analisis gitu ya, yang nilai-nilainya itu digunakan sebagai penggambaran suatu populasi. Nah, itu adalah parameter. Kemudian statistik atau statistik sampel itu adalah ukuran-ukuran tertentu yang digunakan untuk menggambarkan suatu sampel. Jadi hasil dari analisis statistika gitu ya, yang nilainya itu digunakan untuk menggambarkan suatu sampel yang diambil dari sampel. Kalau yang diambil dari populasi namanya parameter. Nah, kemudian ada variabel. Variabel itu adalah suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang memiliki variasi antara satu objek dengan objek yang lain dalam kelompok tersebut. Jadi contohnya tinggi badan atau berat badan. Nah, itu kan merupakan atribut dari seseorang yang merupakan objek penelitian. Nah, tinggi dan berat badan itu adalah bervariasi gitu ya, berbeda-beda dari orang yang satu dengan orang yang lain, itu tidak sama. Nah, itulah variabel. Kemudian juga ada pengertian tentang data. Apa sih data?
Data adalah fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Berdasarkan sumbernya, nah data itu dibagi menjadi dua, yaitu ada data primer dan ada data sekunder. Data primer itu data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Jadi data primer itu adalah data yang dibuat oleh pihak yang memerlukan data tersebut gitu ya. Jadi itu adalah data primer. Jadi kalau kita itu melakukan penelitian itu penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner misalnya atau wawancara. Nah, hasil wawancara atau hasil dari pengisian kuesioner itu adalah data primer bagi kita, bagi si penelitinya gitu. Tapi kalau hasil data itu kemudian dipakai oleh orang lain, nah itu kemudian berubah menjadi data sekunder gitu ya. Nah, data sekunder data yang diperoleh oleh pihak lain atau data yang diterbitkan oleh pihak yang bukan merupakan pengolahnya. Jadi data yang tadi contohnya ya, kalau misalnya saya punya data kemudian ternyata Anda juga membutuhkan data yang saya buat dari hasil kuesioner atau hasil wawancara. Nah, data milik saya ini menjadi data sekunder bagi Anda gitu. Nah, bagi saya data hasil kuesioner yang saya lakukan tadi adalah data primer. Atau data yang kita ambil dari BPS, dari Bank Indonesia misalnya. Nah, itu adalah data sekunder. Kemudian metode pengumpulan data primer itu ada metode survei ya, metode yang dilakukan bila data yang dicari itu sebenarnya sudah ada di lapangan atau di sasaran penelitian yang lainnya gitu ya. Nah, instrumen yang digunakan itu bisa observasi, bisa wawancara, bisa kuesioner dengan pooling dengan telepon misalnya. Nah, itu adalah metode survei. Kemudian ada metode percobaan atau eksperimen, yaitu metode yang dilakukan jika data yang ingin diperoleh itu belum tersedia. Dan dengan demikian, variabel yang akan diukur itu harus dibangkitkan datanya melalui suatu percobaan atau suatu perlakuan. Kalau di ilmu sosial itu dilakukan atau diberikan suatu perlakuan gitu ya. Sekelompok masyarakat atau sekelompok orang, sekelompok populasi itu diberikan perlakuan. Dilakukan dengan suatu perlakuan terhadap suatu kelompok yang akan diobservasi tadi. Nah, hasilnya itu disebut metode eksperimen. Ya, kemudian kalau data sekunder, metode pengumpulan datanya disebut metode dokumentasi. Jadi menggunakan bahan dokumen. Dilakukan jika peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri, tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak yang lain. Jadi Anda misalnya akan meneliti keuangan negara, nah berarti Anda mesti mencari data-data itu di BPS. Nah, itu metode dokumentasi karena yang Anda buka adalah dokumen-dokumen. Kemudian kalau kita ringkes ya, data berdasarkan sumbernya ada data primer, ada data sekunder. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Kemudian berdasarkan tipenya, data itu dibagi dua, yaitu ada data kualitatif yang diperoleh dari pengamatan, ada data kuantitatif yang diperoleh melalui pengukuran. Pengamatan itu misalnya apa? Misalnya pelanggan itu sangat puas, biasa, kurang puas, tidak puas terhadap pelayanan rumah sakit, misalnya rumah sakit A ya. Nah, kalau berdasarkan pengukuran itu misalnya adalah penerimaan bersih rumah sakit A.
di bulan Februari tahun 2011 itu misalnya adalah 900 juta misalnya seperti itu. Nah, itu adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif itu dibagi menjadi dua, ada yang diskrit dan ada yang kontinu. Kalau diskrit itu adalah bilangan bulat, misalnya apa, jumlah anak, kemudian jumlah orang, jumlah mahasiswa, ya itu adalah diskrit ya. Kalau kontinu itu adalah karakteristik suatu variabel yang berasal dari pengukuran ya, yang nilainya berada dalam suatu interval atau jangkauan tertentu. Nah, ini nilainya adalah bisa dalam bentuk bilangan pecahan atau desimal. Nah, kalau diringkes, jadi data berdasarkan tipe datanya ada data kualitatif, kuantitatif ya. Ada kuantitatif diskrit, ada kuantitatif kontinu. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, kalau kita lihat ya dari tipe data tadi, maka tadi kan ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif ya. Yang kualitatif itu kalau kita lihat skala pengukuran datanya, nah ada skala pengukuran data nominal dan ordinal. Kalau tipe data atau jenis datanya kuantitatif, maka skala pengukuran datanya itu adalah interval dan rasio. Apa itu masing-masing? Nah, kita lihat di sini ya. Skala pengukuran data, kalau yang nominal skalanya itu adalah bahwa data itu hanya sebagai nama atau label atau kategori saja. Jadi hanya sebagai simbol saja gitu ya. Tapi tidak dapat diatur dalam suatu skema urutan yang tertentu gitu, yang seperti rendah ke tinggi, itu enggak gitu. Nah, dikatakan skala nominal adalah skala yang paling lemah, yang paling rendah gitu ya. Karena angka itu hanya sebagai hanya sebagai simbol saja. Jadi misalnya kalau pria itu disimbolkan dengan 1, wanita itu 2, kalau dibolak-balik ya sama saja, tidak ada perbedaan makna gitu ya. Atau tanggapan survei, ada yang iya, ada yang tidak, ada yang ragu-ragu, mau dibolak-balik letaknya juga sama saja, tidak ada makna yang berubah. Nah, itu adalah skala nominal. Kalau skala ordinal, bahwa data itu selain dia sebagai kategori atau sebagai simbol, tapi juga sudah menunjukkan suatu urutan atau peringkat gitu ya. Nah, tetapi perbedaan antar nilai data tidak dapat ditentukan atau tidak berarti. Nah, sehingga misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 1 itu lebih tinggi dari ranking 2 dan seterusnya ya. Nilai kursus itu ada yang A, ada yang B dan seterusnya. A itu lebih tinggi rankingnya gitu ya. Tapi dari A ke B ke C ke D dan ke F itu belum menunjukkan perbedaan jarak gitu ya, belum ada jarak yang tertentu gitu. Jarak yang sama gitu ya. Nah, kemudian kalau skala interval itu data sudah menunjukkan kategori atau simbol atau label, tapi juga sudah menunjukkan ranking gitu ya, atau peringkat, dan mempunyai jarak atau interval dari data yang satu ke data yang berikutnya gitu ya. Yang berarti tidak ada dan satu lagi ya, bahwa tidak ada titik awal 0 yang absolut. Nah, ini ya, ini skala interval. Contohnya air mendidih itu adalah 100 derajat Celcius. Kemudian air membeku itu 0 derajat Celcius. Jadi angka 0 itu bukan berarti tidak ada kuantitasnya atau tidak ada nilainya, tapi ada maknanya, yaitu yaitu air membeku gitu. Kemudian jadi angka 0-nya gitu ya, itu bukan angka 0 yang absolut tadi.
kemudian tahun 1000, tahun 2000 kita udah bisa membandingkan nanti tahun 3000 misalnya ya. Jadi dari 1000 ke 2000 ke 3000 itu ada jarak yang sama gitu. Ya, kemudian skala rasio. Data yang mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval. Nah, serta ada titik awal alami atau dikatakan bahwa mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Nilai 0 itu menunjukkan tidak ada kuantitas yang ada gitu ya. Yang lebih kelihatan yang bawah nih contohnya ya, bahwa harga buku itu 0, itu berarti ya bukunya gratis gitu. Harga buku 100.000 itu artinya 2 kali lipat harga buku yang 50.000. Nah, itu adalah skala rasio. Nah, kalau kita singkat gitu ya, kalau nominal itu hanya sebagai kategori, kalau ordinal itu sebagai kategori dan sebagai sudah menunjukkan peringkat gitu ya. Kalau interval kategori juga, peringkat juga, dan sudah ada jarak yang sama gitu. Kalau rasio itu kategori, peringkat, jarak, dan angka nolnya absolut. Angka nol yang benar-benar nol gitu ya. Ya, kemudian kalau kita melihat data itu berdasarkan waktu dan objek. Nah, jadi ada yang disebut data cross section. Nah, itu adalah pengamatan terhadap banyak objek observasi tapi dalam satu waktu gitu ya. Jadi apa contohnya? Misalnya PDRB di seluruh daerah dalam waktu sama, yaitu hanya 1 tahun saja. Nah, itu berarti cross section. Time series berarti apa? Pengamatan terhadap suatu objek observasi dalam suatu rentang waktu. Misalnya apa? PDRB di suatu daerah, rentang waktunya adalah 10 tahun misalnya. Nah, datanya dicari 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun yang berikutnya dan seterusnya. Itu time series ya. Kalau data panel itu adalah pengamatan terhadap banyak objek observasi dalam suatu rentang waktu. Jadi dalam satu waktu ada banyak objek, kemudian waktu yang berikutnya ada banyak objek. Nah, gitu. Jadi misalnya data PDRB di seluruh daerah dalam rentang waktu 10 tahun. Nah, itu namanya data panel. Nah, sekarang data tadi kalau kita mau mengambil dari sampel, maka harus ada metode penarikan sampel yang tepat supaya benar-benar sampel itu bisa mencerminkan atau menggambarkan atau mewakili populasinya. Nah, kapan sampel itu digunakan? Nah, seringkali bahwa tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi gitu ya. Kalau misalnya sebaran populasinya itu sangat luas, misalnya kan satu Indonesia, kemudian Anda lihat yang ketiga ini bahwa biayanya terbatas, waktunya terbatas, tenaganya terbatas. Nah, sehingga kemudian tidak mungkin untuk mengamati seluruh anggota populasi. Kemudian juga misalnya pengamatan terhadap seluruh anggota populasi yang bersifat merusak. Misalnya apa? Misalnya Anda bekerja di perusahaan bola lampu gitu ya, mau di bagian quality control misalnya. Nah, mau dicek ketahanan lampu tersebut. Nah, tentunya ya nggak semua lampu dicek semuanya ya, nanti ya sayang lampunya. Nah, sehingga diambil sampel sebagian saja. Atau Anda mau ketahanan koper misalnya, kalau dibanting-banting itu tahannya seperti apa. Nah, tentu adalah nggak seluruh koper yang diamati gitu ya, tapi hanya sebagian. Nah, ini poin yang kedua. Kemudian mampu memberikan informasi yang lebih menyeluruh dan mendalam atau komprehensif ya, karena
sampel hanya sebagian dan pengambilan sampel yang tepat, maka bisa jadi akan dari sampel-sampel itu akan memberikan informasi yang lebih dalam, lebih menyeluruh gitu ya. Nah, itu adalah kapan sampel itu digunakan. Kemudian bagaimana menghasilkan sampel yang baik, itu adalah bahwa sampel itu harus objektif, diambilnya harus objektif, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Tidak boleh karena suka dan tidak suka. Nah, gitu ya. Jadi harus objektif. Kemudian representatif, mewakili keadaan yang sebenarnya, mencerminkan populasinya tadi gitu ya. Kemudian variasinya kecil. Jadi sampel yang baik itu kalau relatif homogen. Kemudian tepat waktu. Nah, tepat waktu itu artinya adalah misalnya Anda mau meneliti dampak COVID terhadap kinerja bisnis UKM misalnya. Ya, berarti Anda nelitinya sekarang ini, jangan entar-entar. Nanti keburu COVID-nya selesai gitu kan. Sehingga kurang tepat waktu, hasilnya nanti tidak mencerminkan kondisi yang terjadi gitu. Kemudian relevan untuk menjawab persoalan yang sedang menjadi pokok bahasan. Ya, tadi ya, relevan dan tepat waktu ini hampir dekat. Ya, nah ini perlu metode pengambilan sampel yang tepat agar sampel yang diambil itu dapat diperoleh statistik yang dapat digunakan sebagai penduga bagi parameter populasi. Jadi bisa sebagai penduga, bisa sebagai mewakili parameter populasinya gitu ya. Ya, nah metode penarikan sampel itu ada sampel probabilitas dan non probabilitas. Kalau sampel probabilitas itu masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kalau non probabilitas itu setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Ini adalah pengelompokan kalau di buku-buku metodologi penelitian tuh sampel probabilitas dan non probabilitas ya. Tapi Mario, buku yang kita gunakan, Triola ya, memisahkan sampel, metode sampling itu adalah random sample dan probability sample. Jadi kalau random sample itu adalah anggota dari populasi dipilih sedemikian rupa sehingga setiap anggota individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, itu random sampel. Probability sample memilih anggota dari suatu populasi sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui, tetapi tidak harus sama untuk dipilih. Nah, gitu ya. Jadi kalau random itu peluang yang sama, kalau probability sample itu memiliki peluang untuk dipilih tetapi tidak harus sama. Nah, mari kita lihat ya. Nah, ada simple random sampling atau sampel acak sederhana gitu ya. Nah, simple random sampling itu adalah metode sampling yang paling ideal, yang selalu dijadikan asumsi untuk setiap kita menganalisis nanti pada tahapan-tahapan yang akan datang di materi-materi yang ke depan gitu ya. Nah, ini adalah yang paling ideal, yaitu seperti apa ya? Teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama kepada anggota populasi ya untuk dijadikan sampel tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi. Nah, syaratnya adalah bahwa anggota populasi itu tidak memiliki strata sehingga relatif homogen. Kemudian dibuat kerangka sampel. Apa ini kerangka sampel? Yaitu daftar elemen-elemen populasi, anggota populasi yang dijadikan dasar untuk pengambilan sampel.
Nah, caranya untuk kita mendapatkan sampelnya dengan simple random sampling itu adalah dengan sistem kocokan kayak arisan itu. Jadi nama-nama anggota populasi dilinting-linting gitu, masukin gelas. Mau diambil berapa, misalnya dari 50 mau diambil 5. Nah, dikocok, kemudian koyak-koyak gitu, kemudian dikeluarin 5, 1, 2, 3, 4, 5, dibuka. Nah, itulah sistem kocokan. Atau menggunakan tabel acak. Nah, Anda kalau buka di Google, coba dicari, ditulis aja tabel acak, nanti akan ketemu ada tabel. Nah, itu tabel acak itu digunakan untuk menentukan siapa sampelnya dari populasi yang ada gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalnya. Nah, ini misalnya ya, ini adalah ada 50. Nah, daftar nama UKM tekstil di Pasar Tekstil Cipadu ya. Tahun 2018. Kita akan mengambil sampelnya adalah 20. Nah, inilah yang disebut kerangka sampling. Kerangka sampling itu adalah daftar nama dari populasi, anggota populasi. Ada 50 anggota populasi misalnya ya. Nah, kemudian kita menggunakan tabel acak. Nah, tabel acak itu bentuknya seperti ini. Nah, ini contohnya ya, tapi nanti kalau Anda mencari di Google bisa jadi angkanya beda lagi, ketemu yang lain lagi beda lagi ya. Begitulah memang ya. Nah, ini adalah tabel acak. Nah, kita harus membuat keputusan gitu ya, menentukan gitu bahwa dimulainya dari mana kita untuk menentukan sampelnya. Nah, misalnya dimulai dari titik baris dan kolom pertama. Nah, pertama itu kan ini ya kan, 62956. Nah, karena populasinya itu ada 50, maka kita memilih satuan dan puluhan. Nah, jadi yang satuan dan puluhan itu lebih kecil atau sama dengan 50. Nah, itu yang terpilih menjadi sampel. Mau diambil berapa tadi? 20. Nah, berarti ini kita aturannya. Nah, aturannya boleh beda, tapi untuk setiap penentuan itu harus sama gitu ya. Misalnya apa tadi, bahwa yang kita tentukan adalah satuan dan puluhan. Berarti karena populasinya 50, berarti yang di bawah atau sama dengan 50 ya. Kemudian mengurutkannya adalah dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, setiap baris dari kiri ke kanan. Nah, harus seperti itu terus gitu, nggak boleh berubah-berubah ya. Yang kita lihat yang di bawah 50 atau sama dengan 50 berapa? Mana saja? 35, 27, 48, 1, 17, 43 dan seterusnya sampai ketemu 20 sampel, 20 angka ya. Nah, ketemu sampai di sini ini 24 ini adalah sampel yang ke-20 gitu. Nah, kemudian ditulislah di sini, ini sampel pertama, kedua dan seterusnya sampai ke 20. Tinggal kemudian siapa nih? 35 itu Pak siapa, 27 itu Bu siapa, 48 ini Bang siapa dan seterusnya gitu. Ini adalah nama-namanya. Tinggal kemudian dicari orang-orangnya ini untuk kalau misalnya kuesioner ya, kemudian disuruh mengisi dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah simple random sampling. Kemudian ada stratified random sampling. Nah, ini kalau membagi populasi menjadi setidaknya 2 kelompok berbeda yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, kemudian mengambil sampel dari setiap subkelompok atau strata. Ini misalnya ada 2 kelompok kan, perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian dikelompokkan, yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri gitu kan. Nah, kemudian untuk ketemu sampelnya, nah kalau random ya berarti masing-masing 4 orang ini punya peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Pakai arisan tadi atau pakai tabel acak tadi untuk penentuannya. Tapi kalau nggak pakai random, nah kemudian mau diambil 3 ya udah, yang mana yang mau diambil gitu. Tapi kalau random ya berarti harus punya peluang yang sama tadi gitu ya. Pakai di kayak arisan misalnya bisa ya. Nah,
kalau stratified random sampling itu ada dua ya. Ada yang proporsional, ada yang non proporsional. Kalau yang proporsional ya ini contohnya ya. Ini misalnya karyawan di sebuah perusahaan, ada yang SD, SMP, SMU, sarjana. Nah, ini adalah stratanya, stratified random sampling. Nah, kemudian berapa populasinya untuk setiap strata? Oh, 400 totalnya. Berarti masing-masing itu berapa persen? Nah, kemudian berapa sampelnya kalau mau diambil 50 untuk setiap kelompok ini. Nah, gitu. Nah, ketemulah ini. Nah, totalnya 50. Nah, ini adalah proporsional random sampling. Nah, sekarang kalau yang non proporsional itu adalah kalau misalnya dari setiap strata ini ternyata ada yang tidak terwakili, 0, karena ini terlalu sedikit nih misalnya yang sarjana gitu ya. Nah, sehingga supaya terwakili semuanya, karena sarjana ini juga penting untuk didapatkan datanya gitu ya untuk menjadi sampel. Nah, kemudian non proporsional, yaitu dengan mengambil masing-masing itu satu ya kan, dimasukkan ke kelompok yang sarjana ini, sehingga ada 3 sampelnya gitu ya. Nah, ini adalah sampel non proporsional random sampling. Nah, kemudian ada juga yang disebut cluster sampling. Jadi membagi area populasi menjadi beberapa bagian atau kelompok. Pilih beberapa klaster secara acak. Jadi memilih dari 1 sampai 32 klaster itu secara acak. Pilih semua anggota dari klaster terpilih. Nah, kemudian ketemulah klaster 5, klaster 16, klaster 28. Nah, kemudian dipilih seluruh anggota yang ada di klaster yang terpilih tadi. Itu adalah cluster sampling. Kemudian ada systematic sampling. Nah, systematic sampling ini contohnya itu pada saat pemilu misalnya ada quick count. Nah, sebagian dari nggak sebagian satu ya, tapi kayaknya banyak dari yang membuat quick count itu metode samplingnya menggunakan systematic sampling. Jadi cara pengambilan sampel di mana sampel pertama ditentukan secara acak, sedangkan sampel berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu gitu. Nah, jadi kita harus membuat sampling interval dulu gitu ya. Jumlah populasi dibagi jumlah sampel. Misalnya ada 50 populasinya dibagi 20 sampelnya. Nah, ketemu 2,5 dibulatkan menjadi 3. Sehingga sampling intervalnya itu 3. Nah, seperti ini contohnya, tapi ada contoh yang lebih detail lagi. Misalnya tadi ya, ada 50. Kemudian kita mau pakai systematic sampling. Nah, untuk menentukan tadi kan ketemu 3 ya kan intervalnya. Ini kan 50 mau diambil 20 sampelnya. Nah, ketemulah 3 intervalnya. Nah, untuk yang pertama kali itu secara acak ditentukan. Misalnya ditutup matanya supaya nggak ketahuan mau nunjuk angka berapa. Ketemu 7 misalnya ya. Dengan ditutup mata. Jadi jadi random kan, nggak sengaja ngambil 7 sebagai permulaan menghitung sampelnya. Nah, kemudian sampel pertama itu adalah intervalnya 3, 1, 2, 3. Nah, 10, hitung 1, 2, 3, 13, 16, 19, kemudian 22, 25, 28 dan seterusnya sampai ketemu 20. Kalau sampai yang terakhir ini kurang dari 20 ya berarti 1, 2, 3. Nah, responden populasi yang kedua, yang kelima, ke-8 sampai yang ke-14 inilah sehingga sampelnya ada 20. Nah, ini adalah systematic sampling. Kemudian yang non probabilitas ya, sampel non probabilitas. Yang pertama adalah convenient sampling, cara dipermudah. Jadi
penentuan sampel itu hanya berdasarkan kemudahan saja gitu. Jadi anggota populasi yang ditemui peneliti di lokasi penelitian dan dia bersedia untuk menjadi sampel gitu ya, menjadi responden, maka dia dijadikan sampel. Kelebihannya ya waktunya cepat selesai, biayanya murah gitu kan. Tetapi kelemahannya ya tidak bisa tingkat generalisasinya rendah, karena seringkali kemudian populasi tidak terwakili oleh sampling, convenient sampling ini gitu ya. Nah, kemudian ada sampling pertimbangan atau judgment sampling. Jadi penentuan sampel itu berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu. Jadi relatif ada subjektivitas gitu ya, dan pengalaman dari peneliti ini sangat berperan. Yang pertama, expert sampling. Jadi sampling atas dasar keahlian. Nah, jadi karena penelitinya ahli gitu ya, atau pemilihan sampel yang representatif didasarkan pendapat ahli, sehingga yang menentukan siapa, berapa jumlahnya itu adalah si ahli tersebut. Itu adalah expert sampling. Kemudian purposive sampling. Nah, penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Nah, ini berdasarkan penilaian pribadi peneliti yang menyatakan bahwa sampel yang dipilih itu benar-benar representatif. Peneliti harus menguasai bidangnya gitu ya, mempertimbangkan apa saja. Nah, itu harus ditulis apa kriterianya gitu ya. Misalnya mau neliti tentang kepuasan kepuasan karyawan misalnya. Nah, berarti ada kriteria tertentu yang dipilih menjadi sampel, yaitu apa? Karyawannya adalah karyawan tetap, bukan karyawan kontrak, karena pasti persepsinya beda tentang kepuasan ya kan. Kemudian yang sudah bekerja berapa lama, yang sudah dapat bonus, yang sudah dapat gaji 100%, kemudian yang apalagi yang ada syarat-syarat tertentu, ada kriteria-kriteria tertentu yang mendasari pemilihan sampel tersebut harus dituliskan. Nah, itu purposive sampling. Kemudian snowball sampling, ini kalau belum diketahui sampelnya siapa saja, nah itu menggunakan snowball sampling. Jadi mulanya adalah sedikit karena informasi yang didapat baru satu sampel ini. Nah, kemudian si sampel ini bisa jadi dia memberikan informasi yang untuk sampel yang lain. Nah, ini sehingga pertama H1, kemudian 3, kemudian bisa semakin banyak gitu. Nah, itu snowball sampling. Kemudian ada multi stage sampling. Jadi menggunakan kombinasi metode samplingnya gitu ya. Jadi nggak hanya satu metode sampling, tetapi lebih dari satu. Nah, ini bisa jadi bahwa setiap tahapan itu menggunakan metode pengambilan sampel yang berbeda. Jadi misalnya yang pertama adalah berdasarkan tujuan ya, tadi ya, purposive sampling, tapi kemudian mencarinya kok susah gitu ya. Nah, kemudian snowball sampling digabung, misalnya seperti itu iya. Nah, kemudian ada kesalahan pengambilan sampel gitu ya. Jadi apakah tidak peduli gitu ya seberapa baik kita itu merencanakan dan melaksanakan proses pengumpulan sampel, tapi kemungkinan akan ada beberapa kesalahan dalam hasil. Yang pertama adalah kesalahan sampel. Jadi ada perbedaan antara hasil sampel dan hasil populasi yang sebenarnya. Jadi misalnya ada kelompok di dalam populasi itu yang tidak terwakili gitu ya. Nah, itu adalah bisa menjadi kesalahan sampel.
Atau juga ada yang disebut kesalahan non-sampel. Kesalahan non-sampel itu misalnya memilih sampel yang bias gitu ya, menggunakan instrumen yang rusak, yang tidak valid, yang tidak reliable gitu misalnya, kemudian menyalin datanya salah gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan kesalahan non-sampel gitu. Nah, kemudian statistika. Nah, itu kan kegiatan mengumpulkan data, menyajikan data, kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode yang tertentu, menginterpretasikan hasil analisisnya. Kemudian ini kegunaannya untuk siapa ya? Untuk yang membutuhkan gitu ya. Nah, ini ada dua fase, ada dua, statistika deskriptif dan statistika inferensial atau induktif gitu ya. Deskriptif itu kalau hanya mengumpulkan, pengolahan ya, menyajikan dalam bentuk tabel dan grafik gitu ya, kemudian melakukan pengamatan dengan melihat karakteristik dari data tersebut, tapi tidak dengan pengambilan kesimpulan. Nah, itu adalah statistika deskriptif. Kalau inferensial atau induktif, setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data. Nah, kemudian diinterpretasikan serta diambil kesimpulan. Nah, kalau sudah ada pengambilan kesimpulan, nah itu maka disebut statistika inferensial, yang arahnya adalah untuk menghasilkan generalisasi. Tapi syaratnya jika sampelnya benar-benar mewakili populasinya ya. Itu. Ini adalah konsep statistika tadi ya, ada dua. Kita akan belajar dua-duanya ini gitu. Ya, kemudian statistika dan metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu kan suatu cara ya untuk mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapannya, risiko untuk keliru itu relatif kecil kalau kita melakukan prosedur yang benar gitu ya. Nah, langkah-langkah dalam metode ilmiah itu kan pertama merumuskan masalah, melakukan studi literatur, kemudian melakukan pengembangan hipotesis, kemudian merumuskan hipotesisnya gitu kan. Nah, kemudian mengumpulkan dan mengolah data, melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis data yang tertentu untuk tujuan menjawab pertanyaan dari penelitian, dan kemudian mengambil keputusan. Nah, yang nomor 4 inilah yang merupakan peran dari statistika. Jadi metode analisisnya apa? Apakah korelasi misalnya, regresi misalnya, nanti kita akan belajar itu. Kemudian variabelnya itu apa? Jenis datanya apa? Sampelnya menggunakan metode sampling apa, instrumennya apa gitu ya, datanya data primer atau data sekunder, instrumennya itu menggunakan dokumen atau menggunakan kuesioner. Nah, ini adalah peran statistika ya. Nah, kemudian berdasarkan penggunaan parameter, statistika inferensial itu dibagi dua. Ada statistika parametrik, ada statistika non parametrik. Jadi kalau yang parametrik itu metode penafsiran yang ditetapkan asumsi yang sangat ketat dari karakteristik populasi yang anggotanya diambil sebagai sampel, dan diharapkan statistik dari sampel betul-betul bisa mencerminkan parameter dari populasi. Nah, ini syaratnya ada asumsi-asumsinya ya, bahwa sampel itu harus diambil dari suatu populasi yang berdistribusi normal. Kemudian jika sampel diambil dari 2 atau lebih populasi yang berbeda, maka populasi tersebut harus memiliki varians yang sama. Nah, nanti kita akan belajar ini sih lebih detail ya. Kemudian hanya untuk data yang berskala
interval, dan rasio. Nah, syarat tiganya ini untuk statistika parametrik. Nah, statistika non parametrik adalah apabila ketiga ini tidak terpenuhi gitu ya, bahwa data tidak berdistribusi normal, kesamaan varians itu tidak ada, tidak terpenuhi gitu ya. Kemudian datanya itu skala pengukurannya nominal dan ordinal. Nah, maka masuk ke statistika non parametrik. Nah, ini kalau kita urutkan ininya ya, pedoman penggunaan parameter pada statistik inferensial. Tipe datanya apa? Tipe datanya itu nominal atau ordinal. Oh, berarti nanti menggunakan analisisnya adalah statistika non parametrik. Kalau interval atau rasio, nah berarti dilihat dulu distribusi datanya. Kalau tidak normal, distribusi datanya ya non parametrik. Kalau normal, nah ini ada dua ya, dilihat jumlah datanya juga. Nah, ada dua, milih salah satu gitu. Jadi kalau data itu interval, rasio, kemudian berdistribusi normal. Nah, kalau jumlah datanya itu lebih kecil gitu kan, dari atau sama dengan 30 tetapi dia normal, maka statistik parametrik. Kalau sampelnya besar, lebih besar dari 30, kemudian distribusi datanya tidak normal, oke, boleh statistik parametrik gitu ya. Kalau sampelnya itu kecil, kemudian tidak berdistribusi normal, ya non parametrik gitu. Jadi ini asumsi ini boleh salah satu, apakah lebih besar dari 30, nah, atau berdistribusi normal. Nah, itu adalah statistik parametrik gitu ya. Nah, kemudian ada berdasarkan jumlah variabelnya. Kalau lebih dari kalau satu analisis univariat, kalau dua bivariat, kalau lebih dari dua multivariat gitu ya. Nah, ini kan univariat itu hanya ada satu pengukuran variabel untuk satu sampel atau beberapa variabel tetapi masing-masing variabel itu dianalisis sendiri-sendiri. Nah, itu univariat gitu. Tapi kalau dua variabel bivariat atau lebih tadi ya, multivariat. Nah, untuk n sampel di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan. Nah, itu multivariat. Kalau ada banyak variabel tapi dianalisis sendiri-sendiri, ya tetap univariat gitu ya. Iya, nah saya rasa itu untuk pengenalan beberapa pengertian dasar dari statistika. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, dan mudah-mudahan Anda menjadi semangat untuk belajar statistika lebih lanjut. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.